Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah sesuatu yang, bisa dibilang jadi jantungnya bangsa kita, Indonesia. Bayangin deh, sebuah negara yang fondasinya itu justru keberagaman yang luar biasa luasnya. Nah, pertanyaan ini jadi inti pembahasan kita. Gimana caranya semua itu bisa jadi satu? Ini bukan cuma pertanyaan di buku teks loh. Ini tantangan nyata yang kita hadapi ya setiap hari. Persatuan itu bukan sesuatu yang udah jadi dari sananya, tapi harus terus-menerus diusahakan. Dan disinilah letak paradoksnya, yang terangkum sempurna dalam semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua tahu artinya kan, berbeda-beda tapi tetap satu. Keberagaman ini jelas kekuatan kita, aset terbesar kita. Tapi, pada saat yang sama, ini juga bisa jadi tantangan terbesar kita. Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Oke, jadi kalau kita punya begitu banyak perbedaan, kita butuh lem kan? Sesuatu yang menyatukan semuanya. Nah, kerangka pemersatu inilah yang kita sebut dengan konsep inti kita hari ini, integrasi nasional. Oke, kita lihat definisinya. Intinya, integrasi nasional itu proses penyatuan. Tapi coba deh perhatikan kata kuncinya di sini. Proses. Ini penting banget. Artinya, integrasi itu bukan sesuatu yang selesai atau finish. Ini ada sebuah kerjaan yang terus berjalan, dinamis. Buat kita sebagai mahasiswa, ini kayak ngelihat laboratorium sosial raksasa yang nggak pernah berhenti. Emangnya segampang itu? Ya jelas enggak dong. Jalan menuju persatuan itu, penuh liku-liku. Ada tarikan sejarah, ada tekanan ekonomi, dinamika sosial yang kadang-kadang saling bertabrakan. Jadi ini sama sekali bukan jalan tol yang lurus dan mulus. Nah, di bagian ini nih, analisis kita bakal lebih tajam. Kita akan coba bedah pertarungan yang nggak ada habisnya antara dua kekuatan. Kekuatan yang narik kita jadi satu, dan kekuatan yang justru bisa mendorong kita untuk terpecah. Nah, lihat deh. Ini visualisasi yang bagus banget buat ngambarin ketegangan itu. Semacam tarik-menarik. Di satu sisi kita punya perekat, hal-hal yang bikin kita bersatu. Tapi di sisi lain ada juga keretakan, potensi-potensi perpecahan. Nah, si persatuan kita tergantung dari keseimbangan dinamis antara dua hal ini. Yup, kita bahas perekatnya dulu. Pertama, sejarah perjuangan. Ini kan jadi cerita kita bersama. Terus, Pancasila. Ini dasar filosofi kita. Ada juga bahasa Indonesia yang bikin kita bisa ngobrol dari Sabang sampai Merauke tanpa pusing. Dan terakhir, semangat gotong royong. Ini kan udah jadi budaya kita banget yang bikin ikatan sosial kita kuat. Sekarang sisi sebaliknya, keretakannya. Apa aja sih? Pertama, jelas geografi kita yang kepulauan. Ini secara alami bikin kita agak terpisah-pisah. Terus, etnosentrisme atau rasa kedaerahan yang terlalu kuat. Ini bisa bahaya kalau sampai menggerus rasa kebangsaan. Nah, dan yang paling relevan untuk kita kritisi sekarang, ini dia, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini bisa jadi pemicu kecemburuan dan konflik loh. Jadi penting banget buat kita untuk melihat dua sisi ini, pendorong dan penghambatnya. Oke, kita udah tahu nih apa perekatnya, apa potensi keretakannya. Terus gimana? Nggak cukup kan cuma tahu masalahnya? Kita harus lihat solusinya. Atau paling tidak strategi yang dijalankan untuk menjaga persatuan ini. Nah, ini dia cetak birunya. Ada 4 pilar utama. Coba kita lihat. 4 hal ini tuh dirancang untuk menyimbangkan tarikan-tarikan tadi. Dan ini bukan cuma slogan ya, ini kerangka kerja yang serius. Tapi berhasil atau enggaknya tergantung banget sama kemauan politik dan tentu saja pengawasan kritis dari kita semua. Sekarang kita geser fokusnya. Ke siapa? Ya, ke kita semua, terutama kalian, generasi penerus. Jangan pernah berpikir kalau urusan persatuan ini cuma kerjaan pemerintah. Enggak sama sekali. Ini adalah proyek gotong royong kita bersama. Poin kuncinya ada di sini. Pembicaraan soal persatuan itu nggak akan pernah selesai. Ini proses yang terus-menerus, bertanya, mengevaluasi, lalu bertindak. Nah, sebagai mahasiswa, peran kita tuh di situ. Kita harus jadi yang paling getol bertanya, yang paling kritis menganalisis, dan ikut nyumbang pemikiran buat cari solusi. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan besar. Di zaman sekarang, zaman media sosial, informasi serba cepat, di mana hoax dan disinformasi gampang banget nyebar. Apakah strategi-strategi klasik yang tadi kita bahas itu masih cukup kuat, masih relevan? Gimana caranya kita mengadaptasi strategi persatuan kita untuk menghadapi tantangan digital ini? Jawabannya nggak gampang. Dan justru karena itu, pertanyaan ini penting banget buat terus kita diskusikan dan kita cari jawabannya bersama-sama.